kabar semuanya? Kembali lagi bersama aku Azza Nur Aini di Temaram. Temani malam seram. Episode malam ini Temaram akan membawakan kisah 7 orang pendaki yang mengalami kejadian mistis pada saat mendaki gunung. Kisah ini berawal di bulan Desember tahun 2015. Nina dan teman-temannya berencana untuk menghabiskan liburan akhir tahun untuk sekedar melepaskan kebosanan dari rutinitas pekerjaan. Nina bersama temannya memutuskan untuk mendaki Gunung Slamet yang merupakan gunung tertinggi di daerah Jawa Tengah. Berangkatlah mereka ke Gunung Slamet. Niat awal memang melewati pintu pemandian air panas Guci. Namun, mobil elf yang mereka tumpangi diminta untuk putar arah yang dimana mereka pun gak tahu itu melewati jalan yang mana. Singkat cerita, mereka tiba di suatu desa kecil dan sepi. Anehnya, tidak ada pos pendaftaran seperti yang ada di jalur resmi pada umumnya. Mereka pun bingung, dan supir yang mengantar juga bingung karena belum pernah mengantarkan pendakian melewati jalur tersebut. Setelah mencari informasi keluarga setempat, akhirnya mereka diarahkan ke suatu rumah berwarna biru yang sudah agak pudar catnya. Dukuh Liwang, itu yang pertama kali mereka baca. Sebuah papan nama tertancap di atas atap rumah tersebut. Mereka pun masuk ke dalam rumah tersebut dan ternyata itu rumah juru kunci gunung tersebut. Sebut saja Mbah. Sosok lelaki tua yang kurus namun masih sangat sehat di usia yang pastinya sudah tidak muda lagi. Beliau duduk di atas lantai rumah yang masih berbalut semen halus khas rumah desa. Dengan senyumnya, Mbah menyapa mereka, yang dimana mereka adalah satu-satunya tamu di rumah tersebut. Mereka mendaki gunung bertujuh dengan 2 perempuan dan 5 laki-laki. Si Mbah bercerita pengalaman beliau selama menjaga Gunung Slamet, terutama saat menolong pendaki nakal dan sembrono sehingga jadi tersesat dan bahkan hilang di Gunung Slamet. Sempat mereka takut, tapi mereka berpikir bahwa si Mbah ini bercerita bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mereka berhati-hati serta larangan untuk tidak sembrono dalam mendaki. Dan mereka pun agak takut melewati jalur pendakian tersebut. Setelah mereka bercerita horor tentang jalan yang ingin mereka daki, si Mbah ini bertanya, siapa di antara kalian yang sedang haid atau waktu haidnya sudah dekat? Dan kemudian Widi, teman Nina menjawab, saya Mbah. Sepertinya saya akan datang haid dalam waktu dekat deh. Mendengar jawaban Widi, Mbah pun langsung memberikan sebuah kain putih yang berisi kemenyan. Mereka pun bingung. Dan Mbah langsung menjelaskan, kalau di atas nanti salah satu di antara kalian ada yang sedang datang bulan, mohon jangan ikut muncak. Berdiam diri saja di tenda. Dan sebelum turun, kalian harus membakar kemenyan tersebut dan membasuh asapnya ke wajah kalian bertujuh. Tujuannya agar kalian tidak disesatkan oleh penghuni gunung ketika jalan. Waktu semakin sore dan mereka pun mengemasi barang-barang yang mereka bawa. Saat mendaki, mereka ditemani oleh Pak Sakri, penduduk asli yang memang masih satu keluarga dengan Mbah. Karena jalan itu masih jarang dilewati dan banyak cabang, makanya Mbah minta Pak Sakri untuk menemani mereka sampai pos 2. Awal perjalanan mereka disambut dengan perkebunan milik warga dan melewati tugu batas desa. Lalu disambut dengan pohon karet yang menjulang tinggi berjejer rapi seolah menyapa mereka. Setelah melewati pohon karet, mereka melewati kebun milik warga lagi. Dan disitulah mereka ketemu Pak Sakri untuk yang pertama kalinya. Pak Sakri usianya mungkin sekitar 40 tahun, tubuhnya kurus namun berotot khas penduduk desa yang suka bekerja keras. Perjalanan dimulai kembali dengan Pak Sakri membuka portal kebun yang terbuat dari pagar kayu agar mereka dapat melewati jalur pendakian tersebut. Jalur yang mereka lewati ini seperti hutan rimba, bukan seperti jalur pendakian pada umumnya. Jalan pendakiannya juga sudah tertutup pohon dan licin yang jarang dilewati. Karena melewati pemandangan, tidak terasa ternyata sudah sampai di pos 1. Ada sedikit tanah lapang di sana. Mereka pun memutuskan untuk beristirahat sejenak di sana. Di sela-sela istirahat, Nina dan Widi menyempatkan untuk membuang air kecil dan mencari celah di balik pepohonan. Dan tidak lupa bilang permisi, karena bagaimanapun mereka adalah tamu di tempat tersebut. Awalnya biasa-biasa aja, namun setelah istirahat pertama, inilah penyebab kejadian-kejadian mistis selama pendakian dimulai. Setelah buang air kecil, mereka beristirahat di bawah pohon besar dan mati. Tetapi pada saat istirahat di pohon tersebut, ternyata banyak pacet atau lintah yang menempel pada kaki dan punggung mereka. Tertawalah mereka kegelian karena melihat lintah yang menempel pada satu sama lainnya. Ketika melanjutkan perjalanan, terdengar sayup-sayup azan maghrib yang berkumandang.
Perjalanan ke pos 2 ini dilanjutkan dan pemandangannya masih sama. Pohon-pohon besar dan akar-akar yang kekar di hutan belantara ini. Sekilas mirip dengan pinggir sungai Amazon atau film Anaconda, benar-benar liar. Hari mulai gelap dan keadaan tampak biasa-biasa saja. Sampai di satu titik, temannya Nina, Panji, mengeluh sakit di kaki kanannya. Panji pun meminta untuk break. Mereka pun beristirahat di jalur karena tidak ada tanah lapang lagi. Setelah kaki Panji baikan, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Namun dengan tempo yang lebih lambat. Dan tiba-tiba kaki Panji sakit lagi dan Panji memutuskan untuk break kembali. Kali ini Pak Sakri mencoba membalurkan krim pereda otot pada kaki Panji. Padahal temannya sudah melakukannya, tapi tetap tidak berpengaruh. Hari semakin gelap dan tiba-tiba handlampnya tidak berfungsi. Padahal sebelumnya baik-baik aja. Mereka melanjutkan perjalanan dan waktu terlihat jam 8 malam. Yang artinya mereka sudah 4 jam. Waktu yang cukup lama namun dengan perjalanan yang tidak seberapa ini. Mereka bergegas melanjutkan perjalanan ke pos 2 karena di sana ada tanah lapang untuk beristirahat. Tapi lagi-lagi si Panji kesakitan dan kakinya sudah tidak bisa diajak kompromi lagi. Lagi asik-asiknya istirahat, tiba-tiba Panji ngomong, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Panji. Saya minta maaf kalau mungkin saya ada salah kata atau perbuatan. Kalau tadi saya buang air kecil tidak permisi, saya mohon maaf. Saya tidak bermaksud apapun. Saya tidak ada maksud mengganggu atau bersikap kurang sopan. Saya minta maaf." Mereka semua terkejut dengan ucapan Panji tersebut yang tiba-tiba meminta maaf yang tidak tahu tujuannya ke siapa. Dan tiba-tiba setelah Panji minta maaf, kaki Panji sembuh sendiri tanpa rasa sakit sedikit pun. Mereka bingung, tapi satu sisi mereka lega karena bisa melanjutkan perjalanan. Namun, bingung juga apa yang sebenarnya terjadi. Mereka melanjutkan perjalanan ke pos berikutnya dan mereka kembali disambut dengan penghuni lain gunung tersebut. Hari sudah semakin gelap. Hawa-hawa dingin masuk ke dalam sela-sela jaket mereka. Dan syukurnya mereka sudah sampai di pos 2. Ada sedikit tanah lapang. Jadi mereka bisa beristirahat dengan lega. Namun, Pak Sakri mengatakan, "Jangan lama-lama ya beristirahat di sini." Dan mereka langsung melanjutkan perjalanan ke pos 3 agar mereka bisa bermalam di sana. Mereka melanjutkan perjalanan dan jalan yang mereka lewati masih sama. Jalanan setapak yang tidak terlihat karena ditutupi rumput liar. Hingga tiba-tiba terdengar suara wuk 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 wuk. Terdengar seperti suara burung, namun tidak ada yang terlintas di atas mereka. Suaranya sangat dekat dan kencang. Mereka bertanya kepada Pak Sakri, "Suara burung apa, Pak?" Dan Pak Sakri menjawab, "Udah, jangan lihat ke atas." Sejenak mereka terdiam. Hawa mistis makin terasa di setiap sudut hutan itu. Mereka sadar bahwa mereka tidak sendiri. Ada yang mau... Ini kenapa nih? Wah, harusnya nggak mati, Bang. Kenapa, Bang? Coba cek dulu, Bang. Bentar. Gue cek dulu ya. Lampu sebelah sini doang nih yang mati nih. Coba, Bang, cek dulu, Bang. Bentar. Lama nggak nih kira-kira nih? Oke, bisa dilanjut? Bisa. Yuk, Lanjut ya. lagi tak? Oke, lanjut ya. Oke. Hingga tiba-tiba saja suara itu terdengar kembali. Wuk, 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 wuk. Setelah mendengar suara itu, Pak Sakri langsung pindah posisi dari barisan di belakang menjadi barisan yang paling depan. Dan Pak Sakri bilang, "Udah jangan tanya-tanya lagi, fokus aja jalan. Jangan berhenti biar cepat sampai ke pos 3. Karena mereka penasaran, mereka terus bertanya pada Pak Sakri, sebenarnya itu suara apa? Dan Pak Sakri memberitahu yang sebenarnya. Ternyata itu adalah suara kuntil anak cowok. Yang biasanya merupakan demit kejadian dari manusia yang menjadi penganut ilmu hitam. Mendengar kalau itu suara kuntilanak cowok, mereka pun kaget dan takut. Mereka bertanya-tanya bagaimana mungkin ada kuntilanak laki-laki. Setahu mereka kuntilanak itu perempuan. Konon katanya kuntilanak laki-laki ini lebih jahat daripada kuntilanak perempuan. Ditambah lagi Pak Sakri menjelaskan kalau kuntilanak cowok itu jalannya terbalik. Kepalanya di bawah dan kakinya di atas. Aku gak ngebayangin bentukannya kayak gimana, tapi udah pasti serem banget. Kayang mungkin ya. Dan tiba-tiba Panji bilang ke teman-temannya untuk jangan nengok ke belakang. Namun ternyata kuntil anak cowok itu udah ada di belakang mereka.
dan membuat mereka tersesat. Wah, aku kalau jadi mereka udah nggak tahu harus apa ya teman-teman. Apalagi aku juga terkejut banget, ternyata memang kuntilanak itu nggak cuma perempuan. Ada kuntilanak laki-laki yang jalannya dengan posisi kepala di bawah, tangan kayak gini sambil merangkak. Wah, serem banget. Dan kuntilanak laki-laki itu ada di belakang mereka. Mungkin itu yang menyebabkan mereka tersesat. Nah, buat teman-teman semua yang punya cerita horor, boleh banget nih langsung aja ditulis di kolom komentar atau DM ke Instagram Si Umang TV. Aku Azza Nuraini pamit undur diri. See you, bye-bye.